Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur anugerah-Mu, pemeliharaan perlindungan-Mu atas hidup kami. Pagi ini sebelum kami melanjutkan aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan tayangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Yesaya 53, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Nanti saudara bisa lanjutkan ke ayat berikutnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, kita langsung menangkap. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Tuhan Yesus. Yang mana pada hari kemarin, Jumat Agung kita peringati akan hari kematiannya. Bagaimana prosesnya sungguh luar biasa. Sangat-sangat berat, sangat-sangat mengerikan. Tetapi itulah yang dikerjakan Tuhan bagi keselamatan kita. Kita patut bersyukur sehingga oleh karena anugerahnya itulah kita beroleh keselamatan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bacaan ini kita menemukan bahwa Sang Mesias atau Tuhan Yesus begitu mengalami penderitaan yang amat luar biasa. Ini masih nubuatan, saudara. Dan digenapi pada peristiwa ketika Yesus akhirnya ditangkap, dihakimi, dianiaya sampai dipakukan di atas kayu salib. Semua dia kerjakan. Semua dia lakukan karena kasih kepada kita semua. Karena besar kasih Tuhan kepada dunia. Dia tidak ingin dunia celaka dan binasa. Dia ingin supaya kita semua selamat. Supaya tidak ada penghukuman lagi bagi kita. Roma 8 ayat 1 berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada? Karena dia sudah menanggung hukuman itu bagi kita. Begitu besar kasihnya Tuhan. Sehingga kita harus selalu menghormati, selalu mengenang, selalu mengingat akan karya salibnya. Memang dunia tidak bisa menerima. Karena dia tidak mengenal akan dia. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sungguh luar biasa, pemberitaan itu kekuatan Allah bagi kita. Karena melalui karya salib kita diselamatkan dan dibebaskan. Sehingga oleh karena pemberitaan dan juga pengorbanannya, kita dimerdekakan dan dibebaskan. Dilepaskan dari segala sakit penyakit. Ya, oleh bilur-bilurnya dikatakan firman Tuhan tadi, kamu menjadi sembuh. Artinya apa? Dia tanggung sakit kita. Dia tanggung penderitaan kita. Dikatakan juga dalam ayat yang keempat dari Yesaya 53, tapi sesungguhnya penyakit kita ditanggung. Kesengsaraan kita dipikul. Ya. Nah jadi semua beban kita ditanggung sama Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kalau semua ditanggung Tuhan, kenapa saya mengalami penderitaan? Kenapa saya juga mengalami kesusahan? Saya mau beritahu saudara bahwa sesungguhnya semua ditanggung Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami itu bagian proses kehidupan untuk membentuk kita, bukan untuk mencelakakan kita. Karena sesungguhnya
keselamatan, hidup kekal saja sudah ditanggung Tuhan. Apalagi cuman untuk hidup kita di dunia. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk mencukupinya. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk Dia memberkati kita. Sekali lagi, untuk yang kekal yang tidak bisa dikerjakan manusia, Dia sudah kerjakan. Yaitu proses penyelamatan, penebusan dosa bagi kita semua. Sehingga kita nantinya boleh hidup yang kekal. Apalagi hidup di dunia yang saya percaya sangat mudah bagi Tuhan untuk menolong kita. Tapi kalau Tuhan izinkan, mari tetap setia. Jangan jadi lemah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami di dalam mengiring mengikut Engkau seumur hidup kami. Dan berkati hari ini, darah-Mu tutup bungkus kami semua dengan segala aktivitas kami. Aman, jauh dari celaka mara bahaya, juga virus corona. Dan hidup kami disertai, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, maju terus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.